teman-teman Stanbrain, aku Lala dari Diploma 3 Akuntansi Kamus PKN Stan. Di sini aku sebagai tutor TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebantu teman-teman untuk memahami materi tentang zaman praksara dan prasejarah. Sebelumnya, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kita telah berproses sangat jauh. Dan manusia zaman sekarang ini jauh lebih beradab, baik secara intelektual, fisik, ataupun mentalnya. Kemudian, zaman praksara dan prasejarah sendiri bisa kita jadikan bukti kalau manusia itu bisa kok menjadi lebih manusiawi dan tentunya akan meningkatkan peradaban. Nah, udah siap teman-teman? Langsung kita mulai aja ya. Yang pertama adalah zaman praksara dan zaman prasejarah. Nah, apa sih artinya? Mari kita bedah satu persatu ya menurut padanan katanya. Yang pertama ada pra. Pra sendiri artinya sebelum. Kemudian ada sejarah. Sejarah diambil dari bahasa Inggris yaitu history, yang artinya adalah masa lalu manusia. Kemudian ada aksara. Aksara diambil dari bahasa Sanskerta yaitu akshara, yang artinya kekal atau tulisan. Jadi untuk prasejarah sendiri diambil dari kata pra dan sejarah, yang berarti dapat diartikan juga belum adanya kehidupan manusia. Kemudian ada zaman pra-akshara yang dapat diartikan juga menjadi belum dikenalnya tulisan atau kebudayaan. Teman-teman, pada saat itu juga ada beberapa pembahasan zaman. Yuk kita lihat. Yang pertama ada Azoikum, yaitu adanya sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Azoikum sendiri itu berasal dari kata A dan Zoikum. A artinya tidak, dan Zoikum berasal dari kata zon yang artinya binatang atau makhluk hidup. Nah, di sini berarti pada zaman Azoikum ini belum ada kehidupan karena bumi juga baru terbentuk. Kemudian yang kedua ada Paleozoikum. Paleozoikum sendiri berada sekitar 350 juta tahun yang lalu. Paleozoikum berasal dari kata Palae dan Zoikum. Palae diambil dari kata Palaios yang artinya tua atau terdahulu, dan Zoikum berarti binatang atau makhluk hidup. Nah, karena artinya adalah terdahulu atau tua, disebut juga sebagai zaman primer atau zaman pertama. Di sini juga sudah ada tanda-tanda kehidupan teman-teman, yaitu sudah adanya mikroorganisme dan kehidupan flora. Di sini juga terdapat 6 era, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Ulangi lagi ya, di sini terdapat 6 era, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Kita lanjut lagi teman-teman ke yang ketiga. Ada Mesozoikum. Mesozoikum ini adanya kurang lebih sekitar 150 juta tahun yang lalu. Mesozoikum berasal dari kata meso dan zoikum. Meso artinya tengah. Nah, maka dari itulah zaman ini juga disebut zaman kehidupan pertengahan. Mudah kan mengingatnya? Nah, di sini juga dinosaurus dan reptil besar sudah hidup dan juga sudah ada flora dan fauna. Di sini terdapat 3 masa tingkat kehidupan, yaitu Trias, Cretaceous, dan Jura. Ulangi sekali lagi, di sini terdapat 3 masa tingkat kehidupan, yaitu Trias, Cretaceous, dan Jura. Yang terakhir ada Neozoikum. Neo sendiri artinya adalah baru. Neozoikum berada di sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Nah, di sini sudah ada manusia purba, dan sebaliknya reptil dan dinosaurus sudah mulai punah. Nah, terdapat 2 tahap zaman di sini, yaitu Tersier dan Kuarter. Di Tersier ini terdapat pembagian lagi, yaitu Paleosen, Eosen, Miosen, Oligosen, dan Pliosen. Untuk di kuarter ada pembagian zamannya juga, Pleistosen dan Holosen. Nah, teman-teman, emang kelihatannya susah untuk ngafalin pembabakan zaman tadi. Tapi aku punya cara mudahnya, namanya adalah brainwaves. Untuk ngafalin 4 pembabakan zaman di zaman prasejarah dan praaksara, ada namanya A, Pa, Me, Ne. A untuk Azoikum, Pa untuk Paleozoikum, Me untuk Mesozoikum, dan Ne untuk Neozoikum. Jadi teman-teman kalau lupa, wah di zaman praksara sama prasejarah ada pembabakan zaman apa aja ya? Ada 4 teman-teman, yaitu A, Pa, Me, Ne. A untuk Azoikum, Pa untuk Paleozoikum, Me untuk Mesozoikum, dan Ne untuk Neozoikum. Mudah kan teman-teman? Nah, aku punya tambahan teman-teman. Jadi di Neozoikum ini kan tadi udah ada manusia purba ya, sementara dinosaurus sama reptil besar sudah punah. Nah, teman-teman, seperti yang udah disampaikan tadi, di Neozoikum itu sudah ada manusia purba dan adanya pada masa kuarter. Yuk, kita coba satu persatu kita lihat ya. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus.
Meganthropus paleojavanicus ini hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu, dan mereka hidup di zaman Pleistosen bawah. Meganthropus paleojavanicus ditemukannya di Sangiran. Sekali lagi, Meganthropus paleojavanicus ditemukannya di Sangiran. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokertotensis. Sama seperti Meganthropus, mereka juga hidup pada 2,5 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu dan juga hidup di zaman Pleistosen bawah. Tapi bedanya, Pithecanthropus mojokertotensis ini ditemukannya di Mojokerto. Nah, makanya di namanya ada tulisan mojokertotensis karena dinamakan berdasarkan ditemukan di mana. Pithecanthropus mojokertotensis ditemukan di Mojokerto. Berikutnya ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini hidup sekitar 1 juta sampai 500.000 tahun yang lalu dan hidup di zaman Pleistosen Tengah. Pithecanthropus erectus ini pertama kali ditemukan di Trinil, Ngawi pada tahun 1900. Kemudian ditemukan lagi di Wajak dan Solo, Mojokerto, Jawa Tengah. Sekali lagi teman-teman, Pithecanthropus erectus ini hidup sekitar 1 juta sampai 500.000 tahun yang lalu dan hidup di zaman Pleistosen Tengah. Pithecanthropus erectus ini pertama kali ditemukan di Trinil, Ngawi pada tahun 1900, kemudian ditemukan lagi di Wajak, Solo, Mojokerto, Jawa Tengah. Yang terakhir ada Homo sapiens. Homo sapiens hidup sekitar 250.000 tahun yang lalu dan Homo sapiens ini hidup pada zaman Holosen. Homo sapiens terbagi 3 teman-teman. Ada yang pertama Homo soloensis ditemukan di Solo, Ngandong, dan Blora. Homo soloensis ditemukan di Solo, Ngandong, dan Blora. Kemudian yang kedua ada Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan di Wajak. Homo wajakensis ditemukan di Wajak. Kemudian yang terakhir ada Homo sapiens. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman Sunbrain, ada fun fact nih. Penemu fosil dan sekaligus pemberi nama manusia purba Pithecanthropus erectus adalah Eugene Du Bois, yang artinya manusia kera yang berdiri tegak dikarenakan ciri, bentuk, dan perkiraan ciri fisiknya. Sedangkan Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Koningswald. Sekali lagi ya, penemu fosil dan sekaligus pemberi nama manusia purba Pithecanthropus erectus adalah Eugene Du Bois, yang artinya manusia kera yang berdiri tegak dikarenakan ciri, bentuk, dan perkiraan ciri fisiknya. Sedangkan Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Koningswald. Begitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke zaman batu nih teman-teman. Zaman batu itu terjadi kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia yang hidup sudah menggunakan batu sebagai peralatan yang membantu kehidupannya. Nah, teman-teman, di zaman batu ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Paleolitikum atau zaman batu tua. Di sini ciri-cirinya adalah nomaden, masyarakatnya melakukan food gathering dan bergantung pada alam dengan berburu. Kenapa masyarakat di sini food gathering? Mereka ini mengumpulkan makanan dengan cara berburu, entah di sungai atau di hutan. Makanya mereka cenderung berpindah tempat apabila sumber daya yang dibutuhkan di tempat tersebut sudah habis. Maka dari itu mereka nomaden, food gathering, bergantung pada alam dan dilakukan dengan berburu. Peninggalan pada zaman ini adalah chopper atau kapak genggam, dan yang kedua ada flakes atau alat serpih. Yang kedua ada Mesolitikum atau zaman batu tengah atau Madya. Di sini masyarakatnya cenderung sudah menetap dan tinggal di goa-goa. Masyarakatnya juga sudah mengenal cocok taman teman-teman, sudah melakukan food producing, di mana mereka sudah memproduksi makanan mereka sendiri. Makanya dari itu mereka sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi karena mereka sudah mampu menciptakan makanan mereka sendiri. Kemudian mereka juga tetap masih berburu. Di sini peninggalannya ada lumayan banyak teman-teman. Yang pertama ada kapak genggam, lalu ada pebble atau kapak perimbas, ada Jokan Modinger atau sampah kerang, kemudian ada hachakord atau kapak pendek, lalu ada pipisan, dan yang terakhir ada abris sous rocher atau gua yang berbentuk ceruk. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang ketiga ada Neolitikum atau zaman batu muda. Di sini ciri kehidupannya adalah yang pertama, masyarakatnya sudah bisa membuat rumah dari bambu dan kayu. Kemudian sudah hidup berkelompok dan bermasyarakat teman-teman. Lalu yang terakhir, di sini mereka sudah mengenal kepercayaan, tetapi masih animisme dan dinamisme. Peninggalan pada zaman ini yaitu yang pertama ada kapak persegi, lalu ada kapak batu, lalu kemudian ada kapak lonjong, dan ada tembikar. Lalu ada Megalitikum. Megalitikum ini yang terakhir teman-teman di zaman batu, yaitu zaman batu besar.
Di sini ciri kehidupannya sudah ada kubur batu, jadi mereka sudah memakamkan masyarakatnya yang mati. Lalu ada kepercayaan sama seperti Neolitikum, tetapi masih animisme dan dinamisme. Peninggalan di sini ada sarkofagus, menhir, dolmen, kubur batu, waruga, arca, dan kunen berundak. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk membedakan antara zaman Praksara dan zaman batu adalah kalau zaman Praksara tadi belakangnya Zoikum, kalau di zaman batu belakangnya Litikum. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman Sunbrain, sekarang kita masuk ke pembagian zaman yang terakhir, yaitu zaman logam atau zaman perundagian. Di sini ditandai dengan adanya kemampuan manusia pada saat itu untuk membuat alat-alat dengan logam. Meskipun demikian, peralatan dari zaman batu tidak mereka tinggalkan teman-teman, tetapi penggunaan benda-benda logam berkembang pesat. Nah, di sini ada masa-masa yang terjadi pada masa logam. Teman-teman, di zaman logam ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama, zaman tembaga. Zaman tembaga ini sebenarnya tidak terjadi di Indonesia dan merupakan zaman awal dan masa transisi dari zaman batu. Menyebarannya tidak luas, makanya tidak masuk ke Indonesia. Maka dari itu, di Indonesia tidak ada bukti-bukti bahwa terjadi zaman tembaga. Kemudian yang kedua adalah zaman perunggu. Zaman perunggu ini peninggalannya ada banyak teman-teman. Yang pertama ada Candarasa, lalu Kapak Corong, Nekara, Moko, Bejana Perunggu, dan Arca Perunggu. Terus di sini terdapat 2 teknik pembuatan perunggu dan utamanya menggunakan kapak corong. Yang pertama adalah bivalve, yaitu dengan menangkupkan 2 bagian batu lalu diisi dengan cairan. Yang kedua ada cair perdu atau cetak lilin. Bahan dasar yang digunakan di sini adalah tanah liat dan lilin. Yang terakhir adalah zaman besi. Peninggalan pada zaman besi ini ada yang pertama, mata kapak, lalu ada mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan mata tombak. Di sini peralatannya dibuat dari besi dan pembuatannya dengan cara meleburkan besi dari bijinya, lalu menuangkan cairan besi tersebut yang sudah leleh ke dalam cetakan. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Bertempat di Pacitan, di mana kebudayaan ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935. Di sini ditemukan alat-alat dari masa Paleolitikum, yakni kapak genggam atau kapak berimbas, serta alat serpi yang diyakini berasal dari lapisan Pleistosen Tengah. Kapak berimbas pun ditemukan di Sukabumi, Ciamis, Gombong, Bengkulu, Bali, Flores, dan Timor. Lalu yang kedua ada kebudayaan Ngandong Pacitan. Pada tahun 1934, tepatnya di Ngandong, Madiun, penelitian von Koningswald menemukan alat-alat yang terbuat dari tulang, tanduk, dan kapak genggam atau chopper. Selain itu, alat-alat serpi yang ditemukan di Sangiran pun menjadi kebudayaan Ngandong Pacitan. Yang terakhir ada kebudayaan Sampung Ponorogo. Sampung Ponorogo merupakan tempat di mana kebudayaan ini ditemukan oleh Van Steenkalenwijs di tahun 1928 sampai 1931. Alat-alat yang ditemukannya adalah jarum, pisau, mata panah, sudip, dan alat tulang. Serta ditemukan tulang-tulang binatang yang dibor, dimanfaatkan sebagai barang hiasan atau jimat. Teman-teman Sunbrain, akhirnya kita masuk nih ke contoh soal. Nah, soal-soal yang kita akan bahas ini adalah soal-soal yang umumnya keluar di SPMB PK Instan. Yuk, kita lihat dulu yuk dari nomor 1. Yang pertama, pertanyaannya adalah, berikut ini yang bukan zaman Praksara dan Prasejarah adalah, tadi kan kita udah mengulangi ya, kalau di zaman Praksara dan Prasejarah itu ada 4 merupakan zaman, yaitu A, Pa, Me, Ne. Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Dan pada zaman itu pula identik dengan akhiran Zoikum. Yuk coba kita eliminasi mana aja yang masuk ke zaman Praksara dan Prasejarah. Yang pertama, Neozoikum. Masuk? Ya, berarti iya ya teman-teman. Yang kedua, Azoikum. Masuk juga. Yang ketiga, Paleozoikum. Masuk juga. Dan yang terakhir, Mesozoikum. Masuk juga. Berarti yang tidak termasuk adalah D, Paleolitikum.
karena Paleolitikum merupakan termasuk ke zaman batu dengan akhiran Litikum. Gitu ya teman-teman. Jadi yang bukan zaman praaksara dan zaman prasejarah adalah D. Paleolitikum, karena Paleolitikum masuk ke zaman batu. Masuk ke soal yang kedua ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, di manakah manusia purba jenis Pithecanthropus erectus ditemukan? Coba kita lihat satu persatu ya teman-teman. Memang untuk pertanyaan seperti ini harus sering-sering baca dan diulangi. Coba kita lihat pilihan A. Yang ditemukan di Sangiran apa teman-teman? Meganthropus paleojavanicus. Jadi bukan A ya. Lalu di Solo apa teman-teman? Homo sapiens. Homo sapiens jenis Homo soloensis ditemukan di Solo, Blora, dan Ngandong. Berarti A, C, D, E bukan tempat di mana ditemukan Pithecanthropus erectus ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, Wajak. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir nih teman-teman. Soalnya adalah, berikut ini merupakan peninggalan yang ada pada zaman purba. Pilihannya ada Candrasa, Nekara, Moko, Kapak Corong, dan Joken Modinger. Pertanyaannya, manakah yang bukan bagian peninggalan zaman perunggu? Nah, seperti soal yang kedua tadi teman-teman, soal-soal seperti ini memang harus banyak dibaca dan diulangi. Coba kita lihat satu persatu ya. Candrasa masuk zaman perunggu? Masuk. Nekara masuk juga. Moko pun masuk. Kapak Corong juga masuk. Jadi yang bukan bagian peninggalan zaman perunggu adalah Joken Modinger, karena Joken Modinger merupakan peninggalan zaman Mesolitikum yang ada di zaman batu. Nah teman-teman, tadi kan kita udah pembahasan materi ya, dan juga udah nyoba ngerjain soal-soal. Yuk kita coba review lagi ya, supaya teman-teman makin ingat. Yang pertama ada zaman praaksara dan prasejarah. Di sana ada 4 merupakan zaman, yaitu A, Pa, Me, Ne. A untuk Azoikum, Pa untuk Palaeozoikum, Me untuk Mesozoikum, dan Ne untuk Neozoikum. Jadi di zaman praaksara dan prasejarah itu akhirannya identik dengan Zoikum ya teman-teman. Yang kedua adalah zaman batu. Zaman batu juga ada 4. Yang pertama adalah Paleolitikum, yang kedua ada Mesolitikum, yang ketiga ada Neolitikum, dan yang terakhir ada Megalitikum. Jadi bedanya sama zaman yang sebelumnya, untuk zaman batu akhirannya adalah Litikum ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah zaman logam atau zaman perundagian. Di sini juga terbagi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Tetapi untuk zaman tembaga tidak ada ya bukti peninggalannya di Indonesia teman-teman. Yang terakhir adalah kebudayaan di Indonesia, yaitu ada kebudayaan Pacitan, kebudayaan